Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang pesantren baru yang baru-baru saja diadakan peletakan batu pertamanya di Pulau Bonerate. Kebetulan kita bersama dengan eh, Bapak Ustadz Muhammad Jamril Fakhruddin selaku penanggung jawab pesantren baru ini. Kita bisa bertanya. Eh, Kepada beliau kami persilahkan dulu. Silahkan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Baru-baru ini, Alhamdulillah, kita sementara melakukan proses pendirian pesantren Hashimiyah di Bonerate. Saya ingin tarik ini lebih awal, atau saya ingin tarik ke belakang kenapa pesantren ini kita adakan. Beberapa bulan lalu atau mungkin setahun yang lalu, Yayasan Rumah Quran Kepulauan Selayar mengadakan rapat terkait dengan program kerja yayasan di Benteng. Salah satu keputusan kita adalah bahwa di tahun ke-25 pesantren Karajaang itu insya Allah akan menghadirkan pesantren-pesantren atau minimal rumah-rumah tahfidz di semua desa yang ada di Kepulauan Selayar. Nah, itu salah satu target dari visi dan misi kita untuk 25 tahun ke depan. Jadi pendirian pembangunan pesantren yang ada di Bonerate ini itu adalah awal dari langkah yang kita ingin capai. Kemudian yang kedua, saya juga ingin menjelaskan kenapa salah satu target kita di tahun ke-25 atau ke-25 tahun umur pesantren Kiai Haji Abdul Qadir Qasim itu, karena kita ingin menjadikan pesantren ini berberkah, ya. Kita ingin pesantren ini berberkah bagi masyarakat, ya. Kita ingin mendekatkan masyarakat itu untuk belajar Al-Quran. Itulah sehingga salah satu visi kita bahwa insya Allah di 25 tahun umur dari pesantren kita itu insya Allah akan berupaya menghadirkan rumah-rumah tahfidz di semua desa yang ada di Kepulauan Selayar. Nah, secara kebetulan di Bonerate ini ada yang mewakafkan tanahnya. Ada yang mewakafkan tanahnya kurang lebih 0,5 hektar. Itulah yang kita tindak lanjuti, ya, dengan mengumpulkan masyarakat, kita informasikan apa tujuan kita. Nah, kita laksanakanlah baru-baru ini peletakan batu pertama. Itu yang pertama yang perlu untuk kita pahami. Kemudian yang kedua adalah bahwa anak-anak kita termasuk kader kita itu bukan 1-2 orang yang berasal dari Bonerate. Ya, ada kader kita atas nama Ansar. Itu dia orang Bonerate. Kita sekolahkan Ansar ini di Sulaimania sehingga bisa menghafalkan Al-Quran. Setelah itu berangkat ke Turki untuk mendalami dan mempelajari fikih. Nah, kita
kembali kepada Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu disebutkan wa ma kanal mu'minuna liyamfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyundiru siapa? Wa liyundiru qaumahum. Supaya mereka itu pulang ke kaumnya memberikan peringatan kepada mereka. Bukan cuma Ansar, ada juga Hengki. Dia orang Bonerate dan dia sudah mendapatkan sanad untuk mengajarkan Al-Quran secara profesional kepada masyarakat. Nah, itu mungkin yang mendorong kemudian pesantren di pulau tersebut ini didirikan, Ustaz. Iya, jadi Kemudian itu ya, kemudian terkait namanya. Jadi kan sebelumnya berarti pesantren ini didirikan pertama supaya orang itu lebih dekat untuk menimbah dan mencari ilmu itu, tidak ada alasan bagi masyarakat lagi untuk tidak menimba Al-Quran. khususnya Tidak orang-orang belajar pulau di sekitar situ. Kemudian pendorong lain adalah Banyaknya kader-kader banyaknya kita. kader dan memang orang sana. Dan memang orang sana. Dan mereka sudah punya sanad yang membuat mereka bisa mengajarkan itu, artinya dapat izin dari gurunya. Kemudian ya Ansar itu dia selesaikan hafalannya di Sulaimaniyah, kemudian di Turki, walaupun tidak mendapatkan sanad secara utuh, tapi dia mendapatkan legitimasi untuk mengajarkan Al-Quran. Hengki menyusul lagi yang lain-lain. Nah, di Putri juga ada yang sementara dan dalam proses untuk mendapatkan sanad. Nah, liyundiru qaumahum. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah secara geografis. Ya. Pulau itu jauh dengan daratan. Nah, bisa saja ada faktor ombak, faktor cuaca, faktor angin, ya. Sehingga itu dijadikan alasan untuk tidak menimba dan belajar Al-Quran. Artinya seperti kita lihat sejarah. Ya, kita lihat sejarah. Islam ini berasal di Mekah. Siapa yang diutus oleh Nabi ke Madinah? Ada yang diutus ke Yaman, ada yang diutus ke Kufah. Ya kan? Ya begitu prosesnya. Kita tidak harus berada di dalam surga terus-menerus. Ya, sehingga acuh melihat masyarakat kita yang tidak dekat dengan Al-Quran. Nah, itu satu hal yang perlu untuk kita sadari. Ya. Nah, kemudian kenapa ini Hashimiyah? Yang mewakafkan tanahnya itu menawarkan dua nama. Ya. Satu nama orang tuanya, satu nama kakeknya. Nama orang tua dari pewakif namanya Hasan. Neneknya adalah Hashim. Ya toh? Inginnya kedua-duanya ini ya, menjadi ikon di pesantren itu. Nah, setelah lama kita berpikir menggabungkan dua nama untuk menjadi nama satu pesantren. Agak rumit, ya, rumit kita mencari. Nah, terinspirasilah kita dengan sejarah. Nah, Hashim. Dengan penambahan huruf ya dan ta, ya, dia akan mencakup semua, ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita juga teringat dengan kakeknya Nabi. Kakeknya Nabi itu juga bernama Hashim. Jadi ada dua hal yang kita kenang dalam hal ini. Ya, ada dua hal yang kita kenang. Bukan ria, tapi ini adalah salah satu wasilah untuk mengapresiasi. Ya, bukankah Nabi juga mengabadikan sahabatnya? Ada Amr bin As, apa gelarnya dalam sejarah? Nah, ada Khalid bin Walid, apa gelarnya dalam sejarah? Ada Ja'far bin Abi Thalib, apa gelarnya di dalam sejarah? Yaitu mereka semua diberikan gelar oleh Nabi.
dengan gelar itu mereka terabadikan. Apakah mereka riya? Tidak. Ini adalah naluri Nabi, ya, bahwa kita itu perlu untuk memberikan apresiasi. Wa idza huyitum bi tahiyyatin wa hayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau ada orang yang berbuat baik kepada kamu, berikanlah kebaikan yang lebih dari kebaikan yang mereka berikan kepadamu, atau minimal sama dengan kebaikan yang dia berikan kepada kita. Itu yang perlu untuk kita pahami bersama. Baik Ustadz, berarti betul-betul bukan karena kita mau ini dan itu, tapi juga di sisi lain adalah juga karena agama kita mengatakan bahwa yassiru wala tu'assiru, permudah orang untuk belajar, kemudian basyiru wala tunaffiru, berikan mereka berita gembira. Saya ingin menambahkan, saya sempat menghitung di selayar ini rasio perbandingan guru mengaji dengan murid itu masih 1:199. Artinya sekarang jumlah guru dibanding dengan jumlah murid itu perbandingannya masih terlampau jauh. 199 murid, 1 guru. Nah, secara teori pendidikan kita itu minimalnya itu atau maksimalnya itu adalah 1:10. Itu baru dari sisi rasio. Belum lagi dilihat dari sisi kapasitas. Guru-guru mengaji yang ada sekarang, ya, Anda bisa berikan saya datanya, berapa orang yang mendapatkan sanad sekarang kemudian mengajarkan Al-Quran. Ya, berapa orang guru mengaji yang profesional sekarang ini yang mengajarkan Al-Quran? Tidak. Nah, jadi itulah salah satu di antara motivasinya. Nah, kenapa kita mendirikan pesantren? Ya, motivasi lain lagi adalah sekarang ini di pesantren kita, di yayasan kita di Karajaang itu kan ada metode Al-Jazi. Ya, ini saya lihat dan saya anggap satu metode yang bagus karena dia bisa melahirkan guru. Ya, dengan metode itu dia melahirkan guru yang profesional. Nah, guru-guru profesional semua ini, kalau semuanya kita taruh di Karajaang, semuanya kita taruh di daratan, itu beda dengan apa yang kita dapatkan dalam sejarah. Bahwa Nabi itu mengirim utusannya ke beberapa negara pada waktu itu untuk mengajarkan Al-Quran. Andai kata Nabi mencukupkan diri di Mekah, Madinah tidak akan seperti saat ini. Andai kata Nabi mencukupkan diri di Mekah dan Madinah, Yaman itu bukan apa-apa pada saat itu. Tapi apa yang kita lihat dalam sejarah, pada masa Umar bin Khattab, hampir separuh dunia umat Islam sudah mengadakan ekspansi yang luar biasa. Nah, itulah yang menginspirasi kita. Salah satu di antaranya adalah di 25 tahun umur daripada pesantren kita itu, kita ingin ekspansi besar-besaran. Minimal semua desa yang ada di Selayar ini ada guru profesional Al-Quran yang kita tempatkan. Tidak ada alasan nanti di hari kiamat, ya, kenapa engkau tidak mengajarkan Al-Quran. Paham? Nah, itu yang harus dipahami. Nah, saya juga ingin tambahkan, kenapa di Monerate kita dirikan pesantren? Bukankah di pulau itu sudah ada pesantren? Ada pesantren Darul Ulum, ya, ada pesantren di Rajuni, beberapa rumah-rumah tahfidz. Pertanyaan kita, bukankah semakin banyak tempat-tempat belajar Al-Quran itu semakin baik? Kan begitu? Nah, sama juga dulu ketika Karajaang itu kita dirikan. Bukankah sudah ada pesantren di daratan? Ada Babus Salam, ada di Butuh,
ya, ada di Wahda. Kenapa kita mendirikan lagi? Pertanyaannya adalah, bukankah semakin banyak lembaga pendidikan Al-Quran itu semakin baik? Sama persis dulu ketika Mr. Kellen, ya, Mr. Kellen itu kan adalah pendiri pertama apa? English di Pare. Ketika itu Mr. Kellen ditanya, Ustaz, tidakkah Anda khawatir ya bahwa akan banyak saingan nanti terhadap lembaga Anda? Apa yang Mr. Kellen jawab? Tahu? Apa itu? Apa jawabannya? Di pasar itu banyak penjual. Semakin banyak orang menjual di pasar, semakin banyak pembeli yang datang. Logikanya begitu. Semakin banyak rumah-rumah Al-Quran di Selayar, semakin banyak orang yang datang untuk belajar Al-Quran. Itu yang kita harus pahami bersama, bahwa kita tidak ada niat apa-apa. Ya, semata-mata yasiru, mudahkan orang untuk belajar. Oke? Nah, itu yang perlu untuk kita pahami. Nah, kemudian sasaran kita di Bonerate itu apa? Nah, sasaran kita yang pertama itu adalah kita ingin memberikan dasar Al-Quran kepada anak-anak SD. Itu tujuan kita, ya. Itu tujuan awal, ya. Entah nanti perkembangannya bagaimana, tetapi sasaran kita yang pertama adalah anak-anak SD. Kenapa anak-anak SD? Mungkin karena belum banyak pikiran. Bukan. Kita di pesantren itu di Karajaang, ya, 6 tahun program itu ada hafalan Quran, ada tahsin dulu, ada hafalan Quran. Setelah itu biar berkembang pelajaran bahasa Arab dan ilmu-ilmu dasar lainnya, ya, ilmu-ilmu alat lainnya. Nah, saya melihat bahwa program kita di pesantren Kerajaan itu tidak berjalan karena anak-anak SD yang masuk ke pesantren itu baru diajar mengaji. Nah, kita ingin nanti satu saat, ya, orang yang datang ke pesantren Babus Salam, orang yang datang ke Kerajaan, orang yang datang ke Wahda, ya, yang di daratan ini, itu tugasnya kita di pesantren bukan lagi mengajarkan Al-Quran dari awal kepada mereka. Mereka datang itu langsung menghafalkan Al-Quran. Nah, bukankah selama ini di situ rasakan bahwa banyak orang-orang pulau, banyak saudara-saudara kita yang datang untuk belajar Al-Quran di pesantren itu, ya, apa langkah kita? Baru kita ajarkan tahsin, baru kita ajarkan untuk mengenal huruf-huruf Al-Quran. Dan itu prosesnya lama. 1-2 tahun itu belum tentu selesai. Nah, itulah yang kita hadapi sekarang. Nah, sementara belajar Al-Quran itu bukan waktu yang singkat. Lihat Imam Bukhari, ya, lihat Imam Muslim, lihat Ahmad bin Hambal. Nah, Bukhari umurnya berapa? Kurang lebih 62 tahun. Syafi'i berapa umurnya? Kurang lebih 50-an. Ada Imam Hanafi misalnya, ada Imam Malik yang 70 sampai 80 tahun. Itu belum selesai mereka mengkaji Al-Quran dengan umur yang mereka miliki. Apalagi kita misalnya di pesantren. Santri itu hanya berkisar 6 tahun, 7 tahun paling lama. Mereka datang ke pesantren itu baru dikenalkan huruf-huruf Al-Quran. Kalau dibaca sejarah imam-imam dulu, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan seterusnya, dan ulama-ulama besar kita, hafalan Qur'annya itu selesai di umur 10 tahun. Ya. Ini dengan kondisi seperti ini, kita 20 tahun, umur 20 tahun di pesantren, belum selesai hafalan Al-Quran. Padahal hafal Quran itu bukan tujuan. Dia bukan tujuan akhir. Dia sarana bagi kita untuk mendalami Al-Quran lebih lanjut. Oke, iya, itu yang perlu dipahami. Kemudian Ustaz,
Ini kan dia kalau kita lihat kan jaraknya antara pesantren kerajaan yang notabene-nya adalah pusat, Ustaz, kemudian kita dirikan yang di pulau ini. Kira-kira yang di pulau ini siapa penanggung jawabnya, Ustaz? Itu tadi yang saya katakan, kader kita. Iya, iya. Jadi mereka lah yang akan Liun bertanggung di jawab. rupa mahum, mereka balik. Untuk sekarang ini, Ustaz, sekarang kan baru-baru diletakkan batu pertamanya, kemudian kader kita belum ada yang ke sana. Untuk sekarang ini siapa yang bertanggung jawab? Sekarang ini penanggung jawab bangunan itu, pembangunannya adalah masyarakat. Masyarakat. Masyarakat yang kita libatkan. Ya, Kemudian dananya mereka juga yang cari. dananya juga dari mereka. Jadi istilahnya dari kita untuk kita. Ya. Nah, dari kita untuk kita. Nah, ini juga adalah dalam rangka melihat ya sampai di mana konsistensi saudara-saudara kita dalam mensukseskan dan melancarkan ini program. Saya kemarin terharu ketika melihat drama anak-anak SD di Bonerate. Dramanya itu terkait pentingnya kita berkontribusi dalam melancarkan pembangunan pesantren Hasyimiyah. Itu juga wasilah mungkin untuk supaya orang mengenal ini pesantren. Ya, lebih mengenal. Ya, kan di dalam Al-Qur'an, ara'aital ladzi yukadzibu biddin wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Bukan cuma kita yang memberikan makanan kepada fakir miskin, tetapi kita juga mendapatkan amanah dan kewajiban menyuruh orang-orang untuk memberi makan fakir miskin. Oke? Nah, mengajak orang untuk berkontribusi. Untuk selanjutnya, Ustaz, kita yang di daratan ini yang sudah berpengalaman tentang pengelolaan pesantren, ada tidak jadwal atau kapan kita ke sana gitu, jalan-jalan melihat situasi keadaan di sana? Jadi yang pertama itu adalah hilangkan kata-kata berpengalaman. Ya, kita tidak berpengalaman. Cuma Imam Malik berkata, makana lillahi baqiyah. Sesuatu yang awalnya niatnya itu bagus, insya Allah dia akan berlangsung lama. Ya, bahkan kata-kata baqiyah, dia akan eksis. Yang kedua adalah kata Ibnu Athaillah, ma asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Kalau awalnya ini sudah baik, insya Allah juga endingnya akan baik.